Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Terlebih lagi, Gereja Roh Kudus masih memiliki naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, yang merupakan seorang Ultimate Douluo lainnya. Dua Ultimate Douluo yang tersisa di dunia sama-sama membantu Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini sangat merugikan bagi tiga kekaisaran asli di benua Douro. Keseimbangan perang ini sepenuhnya berpihak pada Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Bintang Luo telah merebut kembali pegunungan Mingdou, tetapi bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasukan utama Kekaisaran Matahari Bulan terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi, tetapi Dewa Kematian, Doulu, sedang memusatkan segalanya di Kekaisaran Matahari Bulan, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak prajurit dan master jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang akan musnah. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa Ye Sisui adalah seorang ahli jiwa jahat, dan semua orang bisa tahu dari kondisi mentalnya beberapa hari yang lalu bahwa ia sama sekali tidak stabil. Orang seperti itu tidak akan peduli dengan kematian warga biasa, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Jika aku juga bisa menjadi seorang titled Douluo, dan mungkin bahkan seorang transcendent Douluo, aku mungkin punya kesempatan untuk menghentikannya. Tapi menjadi seorang titled Douluo itu sangat sulit. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa. Dan Susansi berkata, aku sudah mengirim beritanya kembali, dan aku sudah melaporkan keberadaan Dewa Kematian, Douro Ye Sisui, kepada para tetua Paviliun Dewa Laut. Kurasa tidak lama lagi Akademi akan terjun ke dalam perang. Kalau tidak, Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak akan bisa dihentikan. Ya, Huo Yuhao kembali dari perenungannya dan berkata, kita harus kembali secepat mungkin. Lagi pula, Kekaisaran Bintang Luo tidak sedang ditekan secara agresif oleh Kekaisaran Matahari Bulan di sisi ini. Dan mereka bisa menstabilkan diri untuk sementara waktu. Namun, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin sedang dalam masalah besar. Dengan keberadaan Dewa Kematian, kurasa Kekaisaran Bintang Luo tidak akan seefektif itu bahkan jika mereka menyerbu wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Akademi mungkin harus membuat rencana lain. Susansi berkata, baiklah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, yang terpenting adalah kesembuhanmu. Berhenti bicara dan istirahatlah. Baiklah, Huo Yuhao menutup matanya sekali lagi. Dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuh Huo Yuhao hampir meledak karena tekanan setelah dia menggunakan kekuatan Dewa Binatang di Tian secara berlebihan. Tetapi semua itu tidak tanpa manfaat. Dewa Binatang mengendalikannya saat itu, tetapi kesadaran Huo Yuhao masih sangat terjaga. Karena itu, ia sepenuhnya dapat merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Dewa Binatang. Itulah rasanya menjadi seorang Ultimate Douluo. Pengalaman ini memungkinkan Huo Yuhao merasakan aura seorang individu tingkat atas sebelum ia mencapai kekuatan dan kultivasi yang dibutuhkan. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa Dewa Binatang telah memasukkan sekitar 80% kekuatan jiwa tubuh aslinya ke dalam dirinya. Saat itu, seluruh lorong Huo Yuhao terisi penuh. Dan energi kehidupannya yang luar biasa tak mampu mengimbangi kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Hal ini terjadi bahkan setelah skala terbalik yang diberikan Dewa Binatang menahan beban tekanan tersebut. Kenangan itu begitu nyata dan mendalam baginya. Saat itu ia menyadari bahwa kekuatan jiwa di Tian berbeda darinya. Huo Yuhao adalah seorang petapa jiwa, dan kekuatan jiwanya bagaikan cairan lengket yang bersirkulasi kapanpun dan sesuka hatinya. Kepadatan, kemurnian,
efek regeneratif, dan keberlanjutan kekuatan jiwanya relatif baik. Namun, kekuatan jiwa di Tian bagaikan lubang-lubang hitam kecil yang saling terhubung. Setiap lubang mengandung kekuatan spasial yang menakutkan, sementara setiap ruang yang unik mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, namun semuanya berada dalam kendali di Tian. Huo Yuhao sempat berpikir, apakah itu kekuatan seorang ultimate Douluo? Tubuh manusia sangat sulit menampung kekuatan jiwa yang begitu mengerikan dan luar biasa. Dan harus bergantung pada kekuatan spasial untuk menampung kekuatan jiwa mereka. Terlebih lagi, kekuatan spasial itu harus bekerja di dalam tubuh seseorang. Semuanya terasa begitu aneh dan mistis. Tian menyebutkan kekuatan spasial saat melawan Ye Shisui, dan jelas bahwa Ye Shisui tidak sebaik Tian dalam hal kekuatan spasial. Mereka berdua adalah individu terkuat di dunia. Tetapi masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa jika tubuh asli Tian hadir, Ye Shisui pada akhirnya tetap tidak akan sebanding dengan Tian bahkan jika ia menggunakan pagoda kematian. Tian tidak dikenal sebagai individu paling kuat di dunia tanpa alasan. Huo Yuhao telah memberitahu keempat rohnya bahwa tujuan masa depannya adalah untuk menantang Dewa Binatang dan akhirnya mengalahkannya, sebelum dia mencoba merasakan panggilan dari alam dewa. Huo Yuhao menyadari setelah pengalamannya bahwa perjalanannya masih panjang. Ia terlalu jauh dibandingkan dengan individu-individu terkuat di dunia. Huo Yuhao adalah seorang jenius yang langka. Namun, bukankah setiap individu yang bisa menjadi seorang titled Douluo bukanlah seorang jenius? Ye Shisui, Mu En, dan Long Xiaoyao adalah individu paling berbakat di generasi mereka. Huo Yuhao masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menyamai mereka, apalagi melampaui mereka. Kekuatan Tian terputar kembali di benaknya. Huo Yuhao tidak merasa putus asa karenanya. Sebaliknya, hasrat yang kuat berkobar di hatinya, hasrat untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, entah kenapa, setelah pingsan 2 kali, ia menyadari bahwa kondisi spiritualnya akan membaik setiap kali ia siuman. Selama kedua kali ia tak sadarkan diri, ia merasa seolah Dong'er telah kembali ke sisinya. Dan sensasi itu terasa sangat nyata. Kalau tiap kali pingsan aja bisa kayak gitu, biarpun harus pingsan tiap hari juga nggak apa-apa. Huo Yuhao terus berpikir, sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Ia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan mengamati kondisinya saat ini. Lorong-lorong di tubuhnya terhubung kembali, dan energi kehidupan yang padat mengalir deras melaluinya. Sementara darahnya mengalir sangat lancar. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan sendirinya setelah lorong-lorongnya sembuh, begitulah kekuatan tubuhnya. Kekuatan Tian bukanlah sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Dia telah menggunakan tubuh Yuhao sebagai fondasi dalam pertempuran, dan bahkan jika ada title Douluo lain yang menggantikannya, dia mungkin tidak akan sebaik Huo Yuhao. Bahkan title Douluo pun bisa meledak karena semua tekanan ini, apalagi Soul Sage seperti Huo Yuhao. Lorong-lorong Huo Yuhao yang terhubung kembali telah berubah menjadi hijau karena semua energi kehidupan yang memeliharanya. Tak diragukan lagi, sebagian besar energi kehidupan yang luar biasa itu berasal dari pedang pelindung kehidupannya, bukan dari pembuluh darahnya sendiri. Life Guardian Blade telah berevolusi sepenuhnya setelah menghabiskan Life Gold. Awalnya, ia hanyalah pisau ukir kecil, tetapi kini telah berevolusi menjadi belati. Pedang itu terus-menerus dipelihara di dalam tubuhnya, dan bahkan Tian pun tak dapat merasakan keberadaannya. Tian telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi organ-organ Huo Yuhao setelah tubuhnya terluka parah.
Kerusakan pada pembuluh darahnya tidaklah besar. Dan kekuatan di pembuluh darah Huo Yuhao sudah cukup untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao akan berada dalam masalah besar jika organ-organnya meletus. Yang tidak diketahui di Tian adalah bahwa setelah dibimbing oleh energi kehidupan dokter abadi, kekuatan pedang pelindung kehidupan Huo Yuhao kembali dilepaskan. Energi kehidupan murni itu membaptis tubuh Huo Yuhao sekali lagi. Efeknya kali ini hampir sama seperti saat Huo Yuhao pertama kali menyatu dengannya. Lorong-lorongnya yang rusak mengandung lebih banyak energi kehidupan. Lorong-lorongnya yang telah sembuh menjadi lebih kuat dan dipenuhi dengan lebih banyak energi kehidupan. Jika keadaan ini terus berlanjut, Huo Yuhao merasa ia dapat kembali normal hanya dalam 3 hari lagi, paling lama. Pengalaman melawan Dewa Kematian sangat berharga baginya. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa perlindungan yang diberikan oleh sisik terbalik Dewa Binatang kepadanya tidaklah mutlak. Ia beruntung kali ini, jika Ye Sisui tidak terlalu sensitif. Ia mungkin akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia berhadapan dengan seorang titled Douluo biasa, tubuhnya akan terluka parah akibat beban yang ditanggungnya. Bahkan jika Dewa Binatang mengalahkan titled Douluo untuknya. Memikirkan kembali semuanya memang menakutkan, tetapi itu bukan hal buruk bagi Huo Yuhao. Setidaknya ia bisa menilai seberapa besar kekuatan yang bisa disalurkan Dewa Binatang ke dalam tubuhnya, dan seberapa banyak yang bisa diterima tubuhnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi usahanya untuk memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang di masa depan. Dewa Binatang tidak hanya melakukan hal-hal buruk setelah menganugerahkan skala terbalik kepadanya. Ia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Namun, Huo Yuhao masih terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak dapat memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang jika ia mampu. Jika tidak, ia akan bergantung padanya, dan itu akan menghambat perkembangan dan kultivasinya di masa depan. Kekuatan jiwa terus mengalir di sekujur tubuhnya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan sebagian kecil kekuatan jiwanya sebelum ia mengalirkannya ke dalam dantiannya. Huo Yuhao berulang kali menceritakan bagaimana rasanya ketika Dewa Binatang menyalurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Jika ia bisa menciptakan lubang hitam seperti itu, akankah kultivasinya meningkat lebih cepat? Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, bagaimana jadinya dengan daya ledaknya dalam pertempuran? Huo Yuhao mulai mengalirkan benang kekuatan jiwa itu di dalam dantiannya sambil merenung. Ia memutar dan memampatkannya. Sepertinya disitulah letak rahasia Dewa Binatang. Kecuali pemanfaatan kekuatan spasial masih menjadi misteri baginya. Benang kekuatan jiwa ini tidak sekuat itu, tetapi mulai berputar semakin cepat karena Huo Yuhao sengaja mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan jiwa ini secara bertahap dipadatkan. Awalnya sebesar kepalan tangan, tetapi secara bertahap dipadatkan menjadi seukuran telur ayam, lalu sebesar buah hautan. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa cairnya terasa seperti akan membeku setelah mencapai tingkat itu. Kecepatan rotasinya mulai melambat akibat proses kompresi. Apa yang terjadi? Apakah metodeku salah? Tapi kekuatan jiwa di Tian jelas terbentuk oleh lubang hitam kecil yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap lubang hitam mengandung kekuatan spasial dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Apakah ada yang salah dengan caraku mengompresi kekuatan jiwa? Huo Yuhao menambahkan lebih banyak kekuatan spiritual sambil merenungkan berbagai hal, dan memaksa kekuatan jiwa itu untuk terus berputar lebih cepat. Namun, ia berhati-hati agar tidak menekannya lebih jauh. Huo Yuhao perlahan merasakan ada yang tidak beres.
Benang kekuatan jiwa ini berputar lebih cepat setelah ia mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi butiran-butiran padat mulai muncul di dalamnya. Butiran-butiran itu mulai menyerap sisa kekuatan jiwa di dalam dantiannya saat berputar, memperkuat diri. Pusaran-pusaran air yang telah dipadatkan hingga seukuran buah Houghton itu mulai membesar lagi. Tidak, Huo Yuhao langsung merasakan ada yang tidak beres. Dan ia segera meningkatkan kendali atas kekuatan spiritualnya untuk membuat pusaran air berputar lebih lambat. Untungnya, itu dia. Jika ada petapa jiwa lain di posisinya, orang itu tidak mungkin memiliki kekuatan spiritual ekstra setelah menyesuaikan kendali atas kekuatan jiwanya berulang kali. Kecepatan rotasi kekuatan jiwa melambat, dan penyerapannya terhadap kekuatan jiwa eksternal secara alami melemah. Volumenya berhenti meningkat, tetapi kekuatan jiwa yang telah mengeras juga mulai perlahan mencair dan kembali menjadi cair. Akhirnya, benang kekuatan jiwa kembali normal di bawah kendali Huo Yuhao yang cermat, mengembalikan seluruh kekuatan jiwa di dantiannya. Dan terus bersirkulasi sesuai jalur kultivasi teknik langit misterius. Huo Yuhao benar-benar bingung setelah eksperimennya. Ia tidak mungkin bertanya kepada Dewa Binatang. Karena Ditian pasti akan sangat senang karena kekuatan jiwanya meningkat lebih lambat. Mengapa Ditian bisa menceritakan rahasia seperti itu kepadanya? Namun, cara Ditian mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri meninggalkan kesan yang mendalam di benak Huo Yuhao. Dan ia samar-samar merasa bahwa cara mengedarkan kekuatan jiwa seperti itu adalah metode yang akhirnya akan ia capai. Melakukan eksperimen pada tubuhnya di sini terlalu berbahaya. Satu kesalahan saja sama saja dengan membuat bom di dalam dirinya sendiri. Huo Yuhao memutuskan bahwa setelah tubuhnya pulih, ia akan menyalurkan kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya dan mengendalikannya di luar. Seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan spiritualnya. Setidaknya, dia harus menemukan rahasia bagaimana kekuatan jiwa dan kekuatan spasial menyatu. Dia harus meminta sisanya kepada Penatua Xuan setelah kembali ke akademi. Meskipun Penatua Xuan bukan seorang Ultimate Douluo, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang Transcendent Douluo rank 98, jadi seharusnya dia juga sedang berusaha ke arah yang sama. Tubuhnya semakin membaik setiap detiknya, dan saluran pernapasannya terus memperbaiki diri. Huo Yuhao bisa bangun sendiri menjelang malam. Namun, karena kondisi fisiknya, ia tidak bisa makan banyak untuk makan malam. Ia hanya makan semangkuk besar sup daging yang bergizi dan beberapa mie yang dimasak hingga sangat lunak. Semua orang dari Shrek yang duduk di kantin melirik Huo Yuhao berulang kali. Sungguh keajaiban, apa yang terjadi pada Huo Yuhao sungguh luar biasa. Dia adalah seseorang yang lorong-lorongnya hampir hancur total. Bukan hanya dia tidak mati, tetapi baru 3 atau 4 hari, dan dia sudah bisa bangun dan berjalan. Apa itu, kalau bukan mukjizat? Mereka pasti sudah menyimpulkan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi jika mereka tidak mengenalnya dengan baik. Susansi menatap ekspresi pucat Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, siapa yang akan kamu tugaskan untuk menjagamu malam ini?" Ye Gui dan Nan Qiu Qiu tersipu mendengar kata-katanya. Tang Wutong sedang menyesap supnya, dan sendoknya bergetar pelan saat ia menumpahkan sedikit sup ke dalam mangkuknya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Kita berada di dalam kamp utama pasukan lapangan barat laut, dan kita sangat aman. Aku juga bisa bergerak sendiri. Jadi aku tidak butuh seseorang untuk menjagaku. Terima kasih semuanya atas beberapa hari terakhir ini, dan aku tahu aku juga membuat kalian khawatir. Aku akan pulih sepenuhnya setelah 2 hari lagi. Lalu kita bisa kembali ke akademi."
Ye Gui dan Nan Qiu Qiu tampak sedikit sedih ketika mendengar dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Karena itu berarti mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dekat dengannya. Tang Wutong menghela napas lega. Ia bahkan tidak melirik Huo Yuhao sedikit pun sepanjang makan malam. Setiap kali ia memikirkan untuk membersihkan Huo Yuhao malam sebelumnya, ia akan merasa sangat malu. Ia bahkan tidak bisa menyesalinya. Kenapa aku membantunya melakukan hal seperti itu malam itu? Sungguh tidak masuk akal. Su Sansi melirik ketiga wanita itu, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, kalian harus berhati-hati malam ini. Benar. Wutong sangat dekat dengan kalian, dan kalian bisa menghubunginya jika kalian merasa ada yang tidak beres. Dia seharusnya bisa bergegas ke sana secepat mungkin. Benar. Wutong, Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menatap Su Sansi, lalu Huo Yuhao. Ekspresinya jelas sedikit kaku saat dia mengangguk. Huo Yuhao mengira Wutong tidak terlalu bersedia saat melihat ekspresinya dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Wutong. Kurasa aku tidak perlu merepotkanmu." Ya, Tang Wutong mengakui sebelum dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Semua orang kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat setelah makan malam. Perkemahan pasukan lapangan barat laut agak kosong saat ini. Karena sebagian besar pasukan telah dikerahkan ke pegunungan Mingdou. Adipati Macan Putih dan Putri Jiu Jiu harus mengatur semuanya di sana, jadi mereka juga tidak ada di sana. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik saat ia menyilangkan kaki dan duduk di tempat tidurnya. Lorong-lorong barunya telah terhubung kembali sepenuhnya. Dan hal berikutnya yang harus ia lakukan adalah membiasakan diri. Pada saat yang sama, ia harus membiarkan lorong-lorongnya terkonsolidasi dan menguat dengan nutrisi dari energi kehidupannya. Lorong-lorong itu seharusnya dapat pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Life Gold benar-benar suatu eksistensi mistis. Huo Yuhao mengendalikan pedang penjaga kehidupan dengan pikirannya saat cahaya hijau berkedip-kedip dan tiba-tiba muncul di depannya dan melayang di udara, ujungnya mengarah ke bawah. Ruangan itu agak redup, tetapi kemunculan belati itu langsung mewarnai segalanya dengan rona hijau. Cahaya hijau berkelok-kelok di sekeliling ruangan, energi kehidupan yang pekat berdesil. Huo Yuhao melambaikan tangannya, dan belati itu pun akhirnya berada di genggamannya. Bilahnya tidak terlalu panjang, sekitar 7 inci, dan gagangnya sekitar 4 inci. Life Guardian Blade hanya bisa dianggap belati kecil. Namun, Huo Yuhao segera merasakan gelombang energi kehidupan yang tebal memenuhi tubuhnya saat ia menggenggamnya. Dan semua yang ada di tubuhnya bersinar hijau. Ia melompat turun dari tempat tidurnya, dan mengeluarkan sepotong logam keras dari cincin penyimpanannya. Huo Yuhao mengayunkan belati di tangannya. Dan cahaya hijau menyambar logam itu sebelum lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Seberkas cahaya menyambar pedang pelindung kehidupan, dan pedang itu tidak banyak berubah. Tetapi Huo Yuhao dapat merasakan bahwa pedang itu kini mengandung sejumlah energi kehidupan yang bukan miliknya. Huo Yuhao mengerahkan tekadnya sekali lagi. Dan tombak naga emas melesat keluar dari mata takdirnya. Pedang penjaga kehidupan menekan tombak naga emas, dan tombak naga emas itu berkelebat dan menyerap energi kehidupan milik benda lain. Sesuatu terlintas di benak Huo Yuhao. Seperti yang dikatakan Wang Qiuer sebelumnya, pedang pelindung kehidupan dan tombak naga emas jelas saling melengkapi. Energi kehidupan yang diserap oleh tombak naga emas dapat mempertahankan pedang pelindung kehidupan. Sementara energi kehidupan yang diserap oleh pedang pelindung kehidupan dari benda-benda dapat digunakan untuk memulihkan tombak naga emas.
Jika kedua benda ini dapat sepenuhnya menyatu, maka kekuatan mereka akan meningkat. Kekuatan mereka bahkan mungkin meningkat ke tingkat yang menakutkan. Pedang penjaga kehidupan miliknya, sedangkan tombak naga emas milik Wang Qiwei. Jadi ia tak bisa mencoba hal seperti ini sebelumnya. Lagi pula, pedang penjaga kehidupan dulu hanyalah pisau ukir kecil, dan ukurannya terlalu kecil. Namun sekarang, ukuran pedangnya telah bertambah besar, dan kedua benda itu menjadi milik Huo Yuhao. Bisakah ia mencoba ini sekarang?